Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AA dimanapun berada, sebelum ngopinya lanjut, kita sholawatan dulu seperti biasa. Siap? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Deg 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 der. Musik. Dari kopi ini kita akan belajar. Ini minuman tadi ya, terdiri dari gula. Nah, ini gula nih ya, gula, kopi, air. Disatukan, diseduh. Namanya menjadi kopi. Kenapa nggak disebut gula kopi? Tapi namanya kopi. Orang nyebutnya kopi. Gulanya nggak disebut-sebut. Sakit hati nggak? Enggak. Nah, disinilah sahabat AA kita belajar ikhlas dari gula. Gula itu ikhlas dia beramal. Walaupun peranannya sangat penting dalam menentukan nikmat tidaknya kopi ini, tapi gula nggak mau menonjolkan diri. Tidak disebut, nggak jadi masalah. Itu gula. Padahal kalau kurang gula, nggak enak. Kelebihan gula, nggak enak. Tapi gula tidak mau disebut-sebut. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Karena itu sahabat AA, mari kita belajar ikhlas dari gula. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu Imam Ghazali mengatakan tajarrodal ba'ithul wahid lillahi ta'ala. Kita beramal, kita beraktivitas, kita beribadah, motifnya cuma satu, karena Allah. Bukan karena oleh, bukan karena yang lain-lain. Sholat karena Allah, ngaji karena Allah, membantu orang yang lemah karena Allah. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat tentang ikhlas ini. Ya Rasulullah, apa itu ikhlas ya Rasul? Kata Nabi, aduh saya nggak tahu. Saya mau nanya dulu malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Rasul saya juga nggak tahu. Mohon izin, saya mau nanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, al-ikhlasu sirrun min asrori astaudiuhu qalbaman ahbabtu min ibadi. Ikhlas itu salah satu rahasia di antara rahasia-rahasia aku, yang aku simpan ikhlas ini ke dalam hati orang-orang yang aku cintai. Jadi ikhlas ini sahabat AA itu rahasia Allah. Sahabat AA tidak tahu apakah saya melakukan ini ikhlas. Betul tidak? Iya. Demikian juga saya tidak tahu apakah sahabat AA menonton ini ikhlas, mensubscribe itu ikhlas, komennya juga ikhlas, like-nya juga ikhlas, share-nya juga ikhlas. Yang tahu cuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya sayang saja kalau kita beramal tidak ikhlas, kalau kita beribadah tidak ikhlas. Sebab yang akan menentukan diterima tidak diterimanya ibadah kita oleh Allah, itu adalah nilai keikhlasan kita. Tapi bicara masalah ikhlas, Syekh Nawawi mengatakan ikhlas itu ada 3 tingkatan katanya. Tingkatan yang pertama adalah ikhlas tingkatan paling tinggi, yaitu ikhlasnya ahlul ma'rifah, di mana mereka beramal, mereka beribadah
mereka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi fokus ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Yang dicari cuman satu, ridhonya Allah, kasih sayangnya Allah, karena Allah. Nah, itu ikhlas tingkatannya ahlul ma'rifah. Ini contohnya seperti ikhlasnya Rabi'ah al-Adawiyah. Kan beliau begitu ya. Ya Allah, seandainya kalau ibadah saya ini, tahajud saya ini, karena saya takut akan neraka, masukkan saya ke dalam neraka. Kalau ibadah saya karena surga, jauhkan saya dari surga. Saya beribadah hanya untuk Engkau ya Allah. Itu tingkatannya ikhlas paling tinggi. Yang kedua, kata Syekh Nawawi, ada tingkatan ikhlas yang kedua, derajat yang kedua, yaitu orang beribadah, orang beramal, motivasinya surga atau neraka. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar masuk surga. Kenapa kamu sholat? Biar masuk surga. Kenapa kamu menghindar dari maksiat? Biar masuk surga, jauh dari neraka. Jadi motivasinya akhirat. Ini ikhlas juga. Apa nggak boleh? Boleh. Kita beribadah karena ingin masuk surga, boleh. Kan dalam Al-Quran juga ada doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan ada doanya, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Itu tingkatan yang kedua. Dan tingkatan yang ketiga, motivasinya adalah demi kebaikan di dunia. Contoh misalnya, kenapa kamu rajin duha? Oh, biar rezekinya banyak. Dunia itu kan. Kenapa kamu rajin sedekah? Biar saya jadi orang kaya. Sebab ngasih satu di jalan Allah diganti 10 kali lipat oleh Allah. Muncul istilah the power of sedekah. Orang yang rajin sedekah, dia akan jadi orang kaya. Orang yang rajin berinfak, dia akan menjadi orang yang hebat. Jadi demi kebaikan dunia, demi kemegahan dunia, demi kehebatan di dunia, itu ikhlas juga kalau dilakukannya karena Allah. Nah, tapi itu ikhlasnya tingkatan nomor 3. Nah, oleh karena itu sahabat AA, dengan belajar kita kepada gula tadi, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang ikhlas. Tapi ada juga orang yang begini, tiap kali beramal upload gitu kan. Misalnya tahajud, malam-malam dia tahajud, foto atau di video di upload, lalu dibikin caption, tahajud dulu yuk misalnya. Apakah boleh begitu? Itu tergantung motivasinya. Kalau niatnya misalnya karena Allah, dia itu dalam rangka syiar, dalam rangka dakwah, itu silahkan. Kita nggak tahu hati seseorang. Makanya kita nggak boleh menilai misalnya, wah dia mah riya cenanya, beramal baru aja segitu udah langsung diekspos, dipiralkan gitu. Nggak bisa. Ikhlas itu urusannya hati. Tadi juga kan dikatakan bahwa ikhlas itu rahasia di antara rahasia-rahasia Allah. Tapi bahkan justru ada keterangan, Fudail bin Iyad mengatakan, tarkul amal li ajlinas riya. Meninggalkan amal karena manusia itu juga riya. Saya mah gak mau tahajud takut ada yang moto gitu. Saya mah gak mau ke masjid sholat berjamaah, khawatir ada yang lihat gitu. Lalu gak ke masjid. Nah, itu juga riya. Meninggalkan amal karena manusia itu juga riya. Beramal karena manusia itu syirik. Lalu bagaimana? Ya harus ikhlas. Mau ada manusia, tidak ada manusia, mau diupload, tidak diupload, mau ada yang like, tidak ada yang like, tetap kita melakukan ibadah, tetap kita melakukan amal soleh. Nah, itulah yang disebut dengan tarjarrodal ba'ithul wahid lillahi ta'ala. Seperti kata Imam Al-Ghazali, bahwa ikhlas itu fokus beramal hanya karena Allah. Itulah saja sahabat AA hari ini pelajaran kita, belajar ikhlas dari bulan. Semoga kita termasuk orang-orang yang ikhlas
dihadiahi ikhlas oleh Allah, sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.